Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Lethal Komputer. Seperti biasa, pada tutorial berikut ini kita akan bahas tentang rumus HLOOKUP VLOOKUP yang menggunakan sel relatif dan sel absolut ya. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP itu adalah rumus yang menggunakan rumus Excel yang menggunakan tabel bantu, di mana posisi tabel bantunya mendatar. Nah, maksudnya seperti ini. Tabel bantu mendatar itu judulnya berada di posisi kiri ya, dan membaca tabelnya ke kanan. Ini artinya tabel bantu mendatar ya, atau horizontal. Nah, di sini kalau tabel bantunya mendatar atau horizontal, kita gunakan rumus HLOOKUP. Baik, bagaimana cara menggunakan rumus HLOOKUP? Langsung saja di sini kita ketik sama dengan HLOOKUP ya. HLOOKUP buka kurung sorot sel yang menjadi kuncinya ya. Di sini kita menggunakan posisi jenis barang. Kenapa? Karena pada tabel bantu juga ada posisi jenis barang ya. Kemudian selanjutnya kita ketik koma, baru kita blok semua tabel bantunya yang mendatar tadi ya, seperti ini. Nah, ini pertama kita menggunakan data relatif dulu ya, sel relatif. Oke, setelah blok data, koma, kita lihat yang akan kita ambil adalah kontrak ya. Kontrak. Mana kontrak? Kontrak pada tabel bantu berada pada baris kedua. Ini 1, ini 2, ini 3. Artinya kontrak pada tabel bantu berada pada baris kedua. Maka di sini kita ketiklah koma 2. Kalau sudah, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil untuk rumus HLOOKUP ya, yang menggunakan data relatif ya, sel relatif. Baik, kita coba copy, apakah ini bisa di copy atau tidak. Kalau HLOOKUP itu kita gunakan sel relatif. Kita lihat. Oh, hasilnya hashtag N per A ya. Ini artinya tabel bantunya tadi tidak bisa di copy ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Bagaimana cara kita menggunakan rumus HLOOKUP ini agar bisa di copy ya. Nah, tadi kita menggunakan data berbentuk sel relatif di sini ya, data relatif ya. Sekarang kita ubah data relatif tadi ya, kita ubah menjadi absolut ya. Bagaimana cara merubah data relatif menjadi absolut? Nah, lihat, sangat mudah ya. Di sini kita hapus dulu. Kita hapus kembali ya. Nah, oke. Kita blok tabel bantunya. Seperti ini. Dah. Nah, setelah ini kita tekan tombol F4. Begitu kita tekan tombol F4, di sini akan berubah menjadi posisi simbol dolar ya. Simbol dolar, ini juga simbol dolar ya. Baik itu kolom maupun barisnya ada simbol dolar. Ini menunjukkan bahwa data tersebut ya telah kita kunci. Jadi kita ubah dari relatif menjadi absolut ya. Nah, kalau sudah kita ubah menjadi absolut ya, apakah bisa di copy? Kita buktikan. Kita copy seperti ini. Nah, ternyata tabel tersebut, rumus tersebut bisa di copy ya. Jadi artinya yang tadinya tabel bantunya masih berbentuk relatif, kita kunci menggunakan tombol F4 agar dia berubah menjadi absolut ya. Seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya untuk rumus mencari nilai pajak ya? Sama, di sini juga ada posisi tabel bantunya, ada posisi pajak ya. Kita ketik saja di sini sama dengan HLOOKUP buka kurung sorot data sel kuncinya ya, koma, baru kita blok tabel bantu. Nah, setelah blok tabel bantu, jangan lupa tadi kita tekan tombol F4 ya. Setelah itu koma, baru kita lihat pada tabel bantu ya. Nah, pajak berada pada baris keberapa? Ternyata berada pada baris ke-3. Ketik koma 3, kalau sudah tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya tinggal kita copy ke sel lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian agar tampilan ini lebih maksimal ya, kita format terlebih dahulu ya.
langsung aja dengan gaji bersihnya ya. Kita blok semua. Kita ganti format yang tadinya general seperti ini, kita ubah menjadi format accounting menggunakan simbol mata uang Indonesia, yaitu Rp ya. Cari di sini, scroll ke bawah. Nah, ini Rp Indonesia. Kita gunakan decimal piece-nya 2. Oke. Nah, lihat di sini akan tampil data seperti ini. Ya. Baik, terakhir kita coba cari gaji bersihnya ya. Setelah dapat kontrak, kita dapat nilai kontrak dan pajak. Sekarang kita hitung gaji bersihnya ya. Gaji bersih kita gunakan rumus perhitungan ya, yaitu rumus perkalian. Rumus pengurangan ya, sama dengan gaji bersih didapat dari kontrak dikurang pajak. Nah, ini jangan menggunakan jangan menggunakan sel absolut ya. Kita gunakan saja sel relatif. Kenapa? Karena kita mau mengcopy ini dengan data seperti ini. Nah, artinya sel ini akan berubah secara otomatis ya. Ini posisi E16, F16. Ketika sel berikutnya dia akan sinkron E17, F17 dan seterusnya. Nah, itu namanya sel relatif ya. Baik, itu rumus HLOOKUP. Nah, bagaimana dengan rumus VLOOKUP ya? Kita buka tabel kita. Di sini ada contoh tabel untuk VLOOKUP ya. Nah, sebelumnya kita lihat nih ciri-ciri tabel bantu VLOOKUP ya. Judulnya berada di atas, datanya dibaca berurutan ke bawah. Nah, ini artinya tabel bantu untuk VLOOKUP ya, vertical lookup, karena tabel bantunya berbentuk vertikal ya. Itu namanya VLOOKUP. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan rumus untuk VLOOKUP ya? Langsung saja ketik sama dengan VLOOKUP. Kalau tadi H ya, horizontal, kalau sekarang V ya, vertikal. Baik, setelah ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sorot datanya. Nah, ini ya menjadi sel kunci tadi ya, yaitu KW barang. Di sini juga, di sini ada KW barang, di posisi tabel bantu juga ada KW barang. Sorot data KW barang ya, koma, baru kita blok tabel bantu. Nah, tadi sudah dijelaskan agar rumus HLOOKUP maupun VLOOKUP ini bisa di-copy ke bawah. Ini tabel bantunya kita kunci menggunakan tombol F4 agar data berubah dari sel relatif menjadi sel absolut. Selanjutnya koma. Nah, kita hitung. Kalau HLOOKUP tadi kita hitungnya adalah baris. Untuk VLOOKUP yang kita hitung adalah yang kita hitung adalah kolom ya, bukan baris ya. Jadi kalau HLOOKUP tadi baris, kalau VLOOKUP adalah kolom. Nah, di sini harga barang pada tabel bantu berada pada kolom keberapa? Nah, kita lihat dia berada pada kolom kedua. Artinya kita buat koma 2. Oke, tutup kurung, enter. Nah, lihat dapat hasilnya ya, sinkron ya. Apabila kodenya 2, hasilnya 30.000. Nah, ini kita tinggal copy ke sel berikutnya. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Selanjutnya sama dengan warna barang. Kita tinggal ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sorot data kuncinya, koma ya, ini sel kuncinya, koma, blok tabel bantu, dan jangan lupa tekan tombol F4. Berikutnya koma. Nah, lihat warna barang pada tabel bantu berada pada kolom ketiga. Artinya kita ketik di sini koma 3. Kalau sudah tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya tinggal copy data ke bawah seperti ini. Nah, maka didapatlah rumus seperti ini. Dan jangan lupa, karena di sini ada harga barang ya, bernilai angka seperti ini, kita ubah ya dari general menjadi accounting ya, dengan simbol mata uang Indonesia, yaitu Rp Indonesia, dengan menggunakan decimal piece-nya. Nah, di sini kalau contoh tabel bantu tidak pakai decimal piece ya. Coba kita sinkronkan, di sini juga tanpa decimal piece, 0 ya. Oke, nah lihat nih hasilnya. Nah, itulah hasil dari rumus HLOOKUP dan VLOOKUP yang menggunakan sel absolut.
agar bisa data tersebut di copy, agar bisa rumus tersebut di copy ke sel berikutnya. Demikianlah tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.